Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Nanti boleh kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yaftahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kamu lapangkanlah, maka berlapangkanlah di dalam majlis, karena Allah akan melampangkan bagi dirimu. Wa idza qila anshuzu, apabila dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Wallahu khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang telah kita kerjakan. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwa ayat ini asbabun nuzulnya gepetreun di Madinah, bukan Mekah, bukan Makkiyah, tapi Madaniyah. Asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah membuat suatu majelis pada hari Jumat. Pada saat itu datanglah orang-orang Ahlul Badar. Mereka datang, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain yang sedang duduk, famsahu, berilah kelapangan buat mereka, giyu bedah mandu. Fansuzu, berdirilah, giyu bedah mandu. Mereka diberikan oleh Rasulullah tempat yang mulia, sehingga pada saat itu orang-orang musyrik menuduh Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak adil. Orang tro, orang Ansar, orang Ahlul Badar, giyu bedah yang lain, giyu bi tempat. Mereka orang-orang musyrik menganggap Rasulullah tidak adil pada saat itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Apa yang kita ingin ambil kesimpulan dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwasanya begitu mulia orang-orang yang datang untuk menghadiri majelis ilmu. Dari jiuh kita yang tajak, kita datang ingin menghadiri majelis ilmu. Mulia sekali. Allah memuliakan, mengangkat derajat, dan Rasulullah memuliakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Inilah mulianya ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sering kita baca, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Apabila engkau menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu kita bisa menggenggam dunia ini. Dengan ilmu kita akan dicari oleh orang lain. Dengan ilmu kita akan dibanggakan oleh orang lain, dan dengan ilmu kita akan dipuji oleh orang lain. Begitu mulia ilmu itu. Jikalau kita melihat ilmu akhirat,
Ketika kita beramal ibadah, salat, puasa, zakat dan haji tanpa ilmu, maka amal kita mardudatun la tuqbalu. Hana diterima oleh Allah, getulak tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Kita ingin menginginkan dunia harus dengan ilmu, juga akhirat juga harus dengan ilmu. Sehingga Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu bagi individu orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan besar adalah, ilmu apa yang merupakan kewajiban bagi kita? Di dalam kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdus Samad Al-Palembani, beliau menyatakan bahwa ada 3 ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang kelima ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ilmu fikih, ilmu hukum-hukum muamalah. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu untuk membersihkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka uronyo gedanyo tak sembayang hana ilmu, ya. Itu sama seperti kita tak foto udara, tak jok tustel, tak foto udara. Kira-kira kita solat pada hari ini tanpa ilmu, kita hanya membuat gambar-gambar solat. Nyo lagi nyo gambar ruku, lagi nyo gambar sujud, lagi nyo sembahyang. Tapi fadilat keutamaan sembahyang solat itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Tidak ada ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na leboh ilmu lu pegah contoh nyo beji ke pelajaran. Misalnya ada sebuah air di dalam gelas. Air itu kita iktikadkan di dalam hati kita bahwa air itu adalah yang menciptakannya adalah Allah. Tidak ada yang menciptakan air kecuali Allah. Tidak ada makhluk yang lain yang menciptakan air yang bisa kita manfaatkan kecuali Allah. Disinan kana ilmu tauhid. Keng iktikad gedanya. Kemudian air itu ada di dalam gelas. Air itu adalah milik kita. Air itu punya kita beli. Maka hukumnya mubah, jud, tajib. Ketika air itu punya kita rampas, kita curi, maka air itu haram kita minum. Hinan kana ilmu fikih, ilmu hukum. Maka ketika air itu kita minum dengan tangan kanan, sambil kita duduk, dengan kita membaca bismillah, di situ sudah ada ilmu tasawuf, ilmu adab. Leboh ilmenyan yang dituntut fardu ain kepada kita untuk menuntut ilmu itu. Jadi kan ilmu dunia pada fikir hana penting sih ilmu dunia. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronom, geografi, macam-macam dum ilmu dunia. Kan hana penting, tapi nyan sep untuk di dunia saja. Menan mati, menan tahu bahwa Allah, semua ilmu itu kita tinggalkan di dunia ini, dan hanya 3 ilmu yang kita sebutkan tadi yang akan bermanfaat bagi diri kita dan akan bertahan sampai pada hari akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, uronyo penting tat yang menuntut ilmu. Penting tat yang menuntut ilmu. Baik tapi ke uronyo gedanyo katuha karayu. Malu untuk kita mencari ilmu. Di Banda Aceh
Letat mahasiswa yang disewa oleh urang-urang kaya. Geyujak rumah, geyu semua bet anak ke, geyu semua bet draw ke rumah, dibiayai. Gejuk gaji, gejuk upah. Malu untuk mencari ilmu. Tidak ada rasa malu, tidak ada kata malu untuk kita mencari ilmu. Karena ilmu itulah, karena dengan ilmu itulah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabuh riwayat, sabuh kisah. Seorang ulama leuh semayang Isya, beliau menjumpai dua majlis. Dua buah majlis. Ada majlis zikir, ada majlis ilmu. Nyo gekeun le ulamanya lamat dia nyo holung ja. Pulung ja bak majlis ilmu atau majlis zikir. Menyolong ja bak majlis zikir, hinan ramengon. Bak majlis ilmu pi ramengon. Lonjak keno hana mengat kedeh, lonjak kedeh hana mengat keno. Sehingga gecok jalan pintas, beliau pulang ke rumah. Sesampainya beliau di rumah, beliau tidur. Watai melumpo de. Keun li Allah, alangkah bodohnya kamu dan ruginya kamu. Engkau tidak menghadiri majelis ilmu. Mulia dan majelis ilmu. Di dalam dua hadis, majelis ilmu dan majelis zikir, di sana terkumpul banyak malaikat. Dua buah majelis nyaman, dua buah na malaikat. Tapi lebih mulia majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dikatakan, hudurul majlis ilmu afdalu min alfi sanah, min alfi salat. Kita menghadiri majelis ilmu itu lebih baik dari salat sebanyak 1000 rakaat. Dan mayang sunat 1000 rakaat. Hadiri majelis ilmu. Dan menghadiri majelis ilmu itu lebih baik dari menziarahi orang sakit 1000 orang. Nah pernah tak ziarahi orang sakit tiribedro. Dan majelis ilmu itu lebih mulia daripada menghadiri 1000 jenazah. Ini kelebihan bu. Luar biasa. Maka jika katanya menyona majelis ilmu jangan kita tinggalkan. Ada pendapat ketika katanya datang ke masjid, di sana ada majelis ilmu. Nyana pendapat, ladom nyo datang ke masjid kan langsung dah sembahyang tahiyatul masjid. Nyan hang gebi sembahyang ile ya. Geyukeun mantang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, langsung duk menghadiri majelis ilmu. Begitu mulianya majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nyo lun pegah ilmu tauhid bacun. Ada seseorang yang bertanya kepada muridnya. Ada seseorang yang bertanya kepada anak yang masih pergi di daya. Maka jika katanya degu-degu sekalian, ya, mencari ilmu itu jangan hanya membeli buku saja. Tajak bak pustaka dah baca buku. Tajak bak kedai toko buku dah belo buku. Kita buka Google, kita cari-cari dapat. Nyan hansip dengku. Tapi carilah guru. Guru yang dapat menjadi panutan bagi kita, yang ia bisa mempertanggungjawabkan seluruh yang diberikan ilmu itu kepada kita dan manhajnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanu madang tak baca-baca mantang bak buku hana tamu gure, tapi tamu tire nyan hanu mada. Maka ketika seorang anak ditanyakan, wahai anakku, mungkinkah dunia dan seluruh isinya ini dimasukkan oleh Allah ke dalam sebutir telur yang sangat kecil? Ke dalam sebutir telur yang sangat kecil. Nyan katanya yang hadir malamnya jut tak jawaban. Puragu dah atau kibat.
Mungkinkah dunia ini yang besar ini dan seluruh isi yang ada di dunia ini dimasukkan oleh Allah ke dalam sebutir telur yang sangat kecil? Mungkin ya. Yakin tu. Anak muno na gure. Ijak bak gure yak demanyang. Wahai guruku, ada seseorang yang bertanya kepadaku, mungkinkah dunia ini dan seluruh isinya dimasukkan ke dalam sebutir telur yang sangat kecil? Guru itu tidak menjawab. Ia mengatakan, wahai anakku, wahai muridku, keluarlah engkau dari tempat ini. Jak ho yang galak, wait ho yang galak, engkau akan dapati jawabannya. Mumang ya anak muridnya, gimana cara le? Keluarlah engkau dari tempat ini. Pergilah dia. Ija anak amin. Ho ija ke keramaian pasar. Wait lampasai. Dia melihat begitu ramai sekali orang-orang di pasar itu belanja sibuk. Kemudian hana itu hoja ale. Itu ija. Bukit-bukit ikalan. Dia melihat begitu tinggi gunung-gunung menjulang ke angkasa. Lewe hana itu hoja ale. Dia putar. Dia melewati lautan yang sangat luas sekali. Kalau laut cukup nah luas dan ciptaan Allah luar biasa. Kemudian sesudah itu dia pulang. Dia menjumpai gurunya tadi. Udah woi, mempok lembure. Wahai guruku, aku telah pergi ke mana yang engkau suka, mana yang aku suka. Tapi aku belum menjumpai jawabannya, wahai guru. Putra jawabannya. Aku semakin bingung, apa jawabannya? Gurunya berkata, kemana engkau pergi? Hon jak muno. Lon jak upasai. Putra ada kalan ramet hak urung dipasai. Lon jak bak bukit long kalan gunung-gunung menjulang tinggi ke angkasa. Kemudian long melewati lautan yang sangat luas, ciptaan Allah luar biasa. Guru itu berkata, itulah jawabannya. Semakin bingung anak muno. Miskinan jawabannya. Guru itu berkata, wahai muridku, kamu pergi ke pasar. Engkau melihat begitu ramai orang di pasar. Ramai tak? Engkau melihat begitu tinggi gunung menjulang ke angkasa, manyang tak? Dan engkau melihat begitu luas lautan itu. Tapi semua itu mampu kamu masukkan ke dalam kedua bola mata kamu yang sangat kecil. Jut dapat tamong bandum yang takalannya lam dua mata bola mata yang sangat kecil. Itulah ciptaan Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bacut yang terakhir lu nak sampaikan adalah sebuah hadis yang menyatakan bahawa kullukum finna, bandum gedanyonyo dalam neraka, illa alimun, kecuali adalah orang-orang yang berilmu. Wa kullu alimin finnar, dan bandung orang yang berilmu itu di dalam neraka. Illa amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Wa kullu amilin finnar, dan bandung orang yang beramal itu di dalam neraka. Illa khalisun, kecuali orang-orang yang ikhlas semata-mata kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling sangat penting adalah keikhlasan. Di dalam hadis tadi, heboh ilme kana dalam hadis. Carilah ilmu, beramallah dengan ilmu, dan berikhlaslah dengan amal apa saja yang kita perbuat di dunia ini.
Karena dengan amal yang ikhlas itulah Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga gedanyo yang hadir ba'uronyo adalah orang-orang yang digelar dengan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.